damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini Anda berada. Selamat berjumpa kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Kami senantiasa berdoa agar dimanapun kita saat ini berada, apapun yang menjadi aktivitas kita, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Jubilate tanggal 30 April 2023, yang biasanya epistel ini dipakai sebagai khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah pertamyangan, persodipen, maupun sebutan yang lainnya. Firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nama minggu kita adalah Jubilate. Artinya, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pertanyaan kepada kita adalah, kenapa kita bersorak-sorak? Karena sesungguhnya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Karena Tuhan memelihara hidup kita, seperti tema minggu kita ini, yaitu Tuhan setia dalam pemeliharannya. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, sesungguhnya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun ketika kita menghadapi berbagai hal, bisa saja dalam perasaan kita seperti Tuhan meninggalkan kita. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, melalui khotbah kita hari ini, yang mau disampaikan kepada kita adalah Tuhan tetap setia dalam pemeliharannya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara,
kesetiaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia digambarkan melalui khotbah kita hari ini sama seperti hubungan antara gembala dengan domba-dombanya. Hubungan gembala dengan domba-dombanya seperti yang digambarkan di khotbah kita ini, mungkin kami perlu menjelaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya gambaran tentang seorang pengembala dan domba-dombanya ketika itu di wilayah Timur Tengah kuno dalam budaya Ibrani. Tugas pengembala berhubungan dengan kegiatan mengembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada seorang pengembala. Pada pagi-pagi hari, dia pergi ke kandang dombanya, dilepaskannya dari kandangnya, dibawanya menyusuri hutan lembah untuk mencari makanan minuman yang sangat sulit didapatkan karena sesungguhnya kondisi medan yang penuh dengan padang gurun. Jadi sulit sekali rumput didapatkan, sulit sekali didapatkan air. Tapi pengembala harus memastikan bahwa domba atau ternak-ternaknya semuanya mendapat asupan makanan yang baik, semuanya mendapat asupan minuman yang baik. Dan ketika sore hari dipastikan semua domba atau ternaknya kembali ke kandangnya, dan kandang itu dipastikan tidak ada penjahat yang menyusup atau tidak ada orang yang mau mencuri atau bahaya melalui binatang buas yang mau memakan domba-domba tersebut. Tugas itu sangat berat sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan biasanya kalau seorang gembala itu dalam tugas yang luar biasa berat itu, dia akan mendapat upah dari apa yang dilakukannya. Akan tetapi saudara-saudara, pada khotbah kita ini digambarkan ternyata gembala itu ada dua tipe, yaitu tipe gembala yang baik dan gembala yang jahat. Gembala yang baik, dia akan berusaha semaksimal mungkin, penuh dengan tanggung jawab untuk domba-dombanya, makanannya, keselamatannya, bahkan perkembangbiakannya, semuanya dijaga sehingga semua bisa selamat, semua bisa hidup baik. Dia tidak hanya mementingkan gajinya, upahnya, tapi lebih dari upah yang didapatkannya, dia berusaha melakukan yang terbaik untuk domba-dombanya. Bahkan keselamatannya sering diabaikan karena banyaknya tantangan, banyaknya binatang buas. Tapi semua itu harus dihadapi untuk memastikan domba-domba itu bisa dengan selamat. Tapi saudara-saudara, ada juga gembala yang jahat, yang tidak mengutamakan keselamatan, akan tetapi mengutamakan gajinya. Kalau ada binatang buas, maka dia pertama lari, membiarkan domba-dombanya celaka. Dan gambaran domba yang jahat itu sesungguhnya dinyatakan Yesus hanya sebagai pencuri, orang yang tidak bisa menjaga dengan baik. Saudara-saudara, gambaran bagaimana Allah memelihara kehidupan manusia, Yesus gambarkan sebagai hubungan antara gembala dengan domba-dombanya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang memelihara kehidupan manusia, yang memberikan kehidupannya untuk keselamatan manusia, yang
mengabaikan keselamatannya, memberikan hidupnya sendiri untuk keselamatan manusia. Bahkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Pintu yang harus dilalui, pintu yang kokoh, pintu yang kuat, sehingga di pintu itu ada orang yang berjaga, dan ketika pintu itu sebagai jalan untuk masuk, kalau ada penjahat, si gembala memastikan tidak bisa masuk, tidak bisa mengganggu domba-dombanya. Demikianlah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Bagaimana Yesus senantiasa memastikan umat pilihannya selalu dalam perlindungannya. Saudara-saudara, bahkan kehidupan umat pilihan Tuhan digambarkan dalam nats khotbah kita ini penuh dengan kelimpahan. Hari ini tema minggu kita, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Dihubungkan dengan khotbah kita hari ini, ada beberapa hal yang mau diajarkan kepada kita, saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Saudara-saudara, dalam proses perjalanan kehidupan kita di dunia ini, tentu ada banyak hal yang harus kita lalui. Seperti domba-domba di padang gurun ini tadi, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan tempat kita untuk berteduh, rumah kita, membutuhkan masa depan anak-anak kita. Bahkan ketika kita sakit, kita membutuhkan dokter yang merawat kita. Bahkan segala sesuatu yang berkaitan tentang masa depan kita. Saudara-saudara, dalam kondisi menghadapi hal yang demikian, seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita penuh dengan kesusahan. Seringkali dalam hal itu kita mengandalkan kehidupan kita dalam upaya-upaya perjuangan kehidupan itu. Tapi hari ini mau diingatkan kembali kepada kita, Tuhan Yesuslah yang seharusnya menjadi gembala kepada kita. Kalau kita baca di Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhanlah gembalaku. Bagaimana seorang gembala memelihara domba-dombanya, memastikan makanannya tersedia, minumannya tersedia. Bahkan ketika ada kejahatan datang, gada dan tongkatmu itulah yang memelihara aku. Itu kesaksian Daud, saudara-saudara. Bagaimana kita juga, setiap orang percaya hari ini harus tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kitalah domba-dombanya. Ketika kita senantiasa mau hidup di dalam Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan menjamin hidup kita sama seperti gembala yang menjamin keselamatan kehidupan para domba-dombanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, waspadalah terhadap suara-suara asing yang menyesatkan kita di dunia ini. Sama seperti gembala upahan yang jahat tadi, atau seperti pencuri yang hanya mau mementingkan kepentingan diri sendiri, sesungguhnya ada banyak suara-suara di dunia ini yang boleh menggoda kita untuk lari dari pengembalaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi tersesat. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kita tersesat, sesungguhnya Tuhan mengharapkan agar kita kembali datang kepadanya. Tuhan sedang menunggu kita dengan sukacita.
Kalau kita baca di Lukas 15 tentang domba yang hilang, bahkan anak yang hilang, ketika hilang ternyata Tuhan menanti, mencari, dan ketika datang ada sukacita Allah terhadap penantian anak-anak Tuhan yang hilang dalam kehidupannya. Untuk itu saudara-saudara, hal ini mengingatkan kita untuk pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan membuat dirimu hilang dari hadapan Tuhan oleh hal-hal yang ada di dunia ini, oleh kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Dan kalau hari ini engkau sedang tersesat, engkau tidak tahu jalan pulang, hari ini engkau menjauhkan kehidupanmu dari Tuhan, suara Tuhan memanggilmu hari ini dengan lembut, agar engkau kembali kepadanya, agar senantiasa berjalan di jalan Tuhan, dengan meninggalkan suara-suara asing yang menyesatkan itu. Dan ketika engkau kembali kepada jalan Tuhan, sesungguhnya Tuhan dengan sukacita menyambutmu hari ini. Untuk itu, pulanglah, ikutilah jalan Tuhan, lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau disampaikan melalui khotbah kita hari ini adalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah pintu ke domba-domba itu. Di ayat 7 tadi kita baca, saudara-saudara. Artinya, Ia adalah sumber keamanan, keselamatan, dan pemeliharaan bagi domba-dombanya. Kita sebagai umat Tuhan ditegaskan dalam hal ini bahwasanya ketika kita mau memperoleh keselamatan itu, satu-satunya masuklah melalui pintu itu. Bahkan ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus memperkenalkan di sini Dia adalah pintu. Bukan salah satu pintu, tapi satu-satunya pintu. Hal ini tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan dalam bagian ini adalah memiliki hidup dan memiliki hidup di dalam kelimpahan. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam kelimpahan. Akan tetapi kelimpahan tidak semata-mata hanya kelimpahan materi, saudara-saudara. Tapi kelimpahan di dalam Tuhan sesungguhnya adalah bagaimana setiap kita mampu mensyukuri apa saja yang Tuhan berikan di tengah-tengah hidup kita, mampu mengucap syukur. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Selain sebagai sumber keselamatan, Tuhan Yesus juga adalah sumber pemeliharaan dan berkat. Itulah sebabnya Ia mengatakan bahwa setiap domba, yakni kita sebagai umat Tuhan yang datang melalui Dia, sang pintu jalan keselamatan, akan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus sebagai pintu dalam bagian ini menunjukkan bahwa Ia adalah sumber segala berkat dan kecukupan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, demikianlah gambaran pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap bentuk perjalanan kehidupan kita sesungguhnya, tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Walaupun dalam berbagai persoalan seringkali kita menganggap Tuhan melupakan kita, tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana setiap
kejadian dalam setiap pergumulan, Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Dalam sebuah penyeberangan laut, ada sebuah kapal yang tenggelam, saudara-saudara, dan memakan banyak korban dalam kecelakaan tenggelamnya kapal tersebut. Akan tetapi, ada seorang yang selamat dari kecelakaan itu, seorang laki-laki. Dia terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak ada penghuninya. Ketika dia sadar dia sudah terdampar, dia berusaha bangkit, mencari makanan apa yang bisa dia makan, berusaha membangun gubuknya yang kecil untuk tempat berteduh dari panas dan hujan setiap hari. Saudara-saudara, dia sudah lama di pulau itu. Suatu pagi, dia meninggalkan gubuknya, pergi mencari makanan. Akan tetapi, sore harinya ketika dia pulang, gubuknya itu sudah terbakar. Sedihlah ia. Dia hanya seorang diri. Dia hanya mempunyai gubuk yang sederhana. Itu pun sudah terbakar. Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi padaku? Dia sangat kesal kepada dirinya sendiri. Dia marah. Bahkan Tuhan pun dia persalahkan. Akhirnya dia tertidur. Tapi pagi-pagi sekali ketika dia terbangun, saudara-saudara, ternyata ada orang yang dengan kapal penolong datang untuk mendekati dia, untuk menolongnya, membawa dia keluar dari pulau kecil itu. Dia bertanya, kenapa kalian tahu aku ada di sini? Dan regu penyelamat itu pun berkata, tanda asap yang engkau buat itu, itulah sebenarnya tanda kepada kami mengetahui bahwa ada orang yang terdampar di sini, sehingga kami datang untuk menyelamatkan engkau, katanya. Saudara-saudara, kesedihannya karena gubuknya yang terbakar itu ternyata itu yang mengubahkan keselamatan kepada dia. Akhirnya dia diselamatkan dari pulau kecil itu, kembali berkumpul bersama keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak cara Tuhan untuk memberikan penyelamatan, pemeliharaan dalam kehidupan kita. Untuk itu tetaplah setia. Tuhan adalah gembala kita yang senantiasa memelihara kehidupan kita bagaimanapun keberadaan kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, untuk mengingatkan kami agar Tuhan Yesuslah senantiasa gembala pemelihara kami dalam hidup kami. Amin.